gue nemu salah satu komen ini di podcastnya Denny Sumargo. Nah lo, setiap hari si karyawannya S ini atau drivernya ini selalu mabok-mabokan. Tapi kok di surat pengusiran RT ada poin yang bilang kalau Pak Yaimin ini yang suka minum-minuman. Ayo lo, kok bisa seperti itu ya, memutarbalikan fakta. Jadi seperti ini guys, yang dibilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ramein guys konten ini biar viral, biar sampai ke telinganya RT dan orang-orang yang di sana. Ini ya, kalau Yaimin benar-benar sampai datang ke Kang Deddy Mulyadi, pemerintah di sana atau kepala daerah di sana pasti bakal malu banget. Ya gak Mas? Iya sih. Malu tuh gak kepala daerah tapi nggak ngebantuin warganya. Percuma jadi kepala daerah udah dipilih. Lurah Merjosari Muhammad Saiful membantah bahwa pihaknya melakukan pengusiran terhadap Yaimin dan juga istrinya. Menurut Pak Lurah, Yaimin dan istrinya ini tidak diusir, melainkan keberadaannya ini ditolak oleh warga sekitar. Hingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 atau 09. Jadi itu bukan diusir ya Pak? Ya, tidak diusir, maksudnya penolakan gitu, untuk masuk menjadi warga RT 09 atau 09. Karena Yaimin dan istrinya ini adalah warga pendatang, mereka baru menempati rumahnya sekitar bulan Maret 2025. Jadi KTP-nya itu belum Merjosari, masih domisili yang lama. Pak Mim ini kan bukan warga kami sebenarnya. Pak Mim itu warga Kelurahan Karangkesuti. Kami warga Karangkesuti, kemudian akan masuk ke Kelurahan Merjosari. Beliau sudah menempati di wilayah rumah itu kurang lebih bulan Maret 2025. Pak Lurah Merjosari juga menjelaskan alasan kenapa Pak Yaimin dan istrinya ini ditolak oleh warga sekitar adalah karena menurutnya Yaimin dan istrinya ini sering bikin onar, sering bikin ribut, sehingga membuat warga sekitar merasa tidak nyaman. Dan setelah waktu sampai dengan bulan September itu, menurut warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga, sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan, surat kesepakatan warga RT 9 RT 9. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim ke menjadi warga RT 09 atau 09. Oke, sekarang mari kita coba cek nih, apakah surat kesepakatan yang dibuat oleh warga RT dan RW setempat merupakan surat pengusiran atau bukan. Nanti kalian yang nilai sendiri ya. Oke, sekarang gua bacain ya surat kesepakatan yang dibuat oleh warga RT 09 RW 09 Joyogreng Kafling Depag. Ini adalah lingkungan tempat tinggal Yaimin dan juga istrinya ya. Kita langsung loncat ke poin terpentingnya ya. Alasan kenapa Yaimin dan istrinya dieliminasi oleh warga sekitar dari lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa pertimbangan perilaku tidak pantas dan sangat meresahkan warga yang telah dilakukan berulang kali oleh saudara Dr. Imam Muslimin beserta istri yang melanggar asas kepatutan dan juga adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan mengupload atau share berbagai kegiatan pribadi dalam bentuk narasi, foto, video melalui WA Group RT 09 RW 09 atau dikirim langsung melalui Japri WA yang muatannya tidak ada kepentingan bagi warga. Akibat hal ini, anggota WA Group RT 09 RW 09 merasa sangat tidak nyaman dan terganggu atas perilaku tersebut. Kedua, berperilaku yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik atau dosen, yakni minum minuman keras, memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya merupakan aurat. 3. Melakukan penutupan akses jalan masuk secara sepihak dengan alasan tanah yang selama ini digunakan sebagai jalan akses keluar masuk kendaraan warga yang mana diklaim atau diakui sebagai bagian tanah milik pribadi yang bersangkutan. 4. Menyebarkan berita tuduhan fitnah yang ditunjukkan kepada Sekretaris RT 09 RW 09 Kafling Depag. 5. Berseteru secara fisik dan verbal dengan warga pemilik usaha rencar yang merupakan tetangga sebelah rumah dan melakukan penggembosan ban mobil, ini tertutup kalimatnya, kegaduhan di lingkungan warga. Bukti rekaman video dan chatting butir 1 sampai dengan 5 terlampir. Memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka demi tetap terjaganya kondusivitas dan silaturahmi seluruh warga, maka warga RT 09 RW 09 Kafling Depag menyatakan dan bersepakat bahwa saudara Dr. Imam Muslimin beserta istri
bertempat tinggal di Jalan Joyogrand, Kavling, Depak 3 atas nomor 50 segera dikeluarkan dan meninggalkan Joyogrand, Kavling, Depak, RT 09 RW 09, Morjosari, Lowok Waru, Kota Malang. Demikian pernyataan dan kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, gimana nih pendapat Bapak M. Saiful ya, Bapak Lurah Merjosari setelah membaca surat kesepakatan ini? Apakah menurut Bapak ini bukan surat pengusiran? Padahal jelas banget dalam surat kesepakatan itu ada kalimat segera dikeluarkan dan meninggalkan Joyogrand, Kavling, Depak, RT 09 RW 09. Itu kalimat pengusiran yang sangat gamblang sekali, yang sangat eksplisit. Kok bisa-bisanya Pak Lurah bilang itu bukan surat pengusiran? Kemudian soal 5 poin yang menjadi alasan pengusiran Yaimim dan istrinya ini juga belum bisa divalidasi ya, apakah benar atau tidak atau hanya tuduhan saja. Karena faktanya Yaimim dan istrinya tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya, tidak ada mediasi, bahkan tidak ada surat teguran dari RT RW setempat, tidak ada proses tabayun untuk mengklarifikasi permasalahan. Tahu-tahu ada surat pengusiran itu. Dan alasan kenapa Yaimim dan istrinya KTP-nya masih domisili lama juga karena Yaimim dan istrinya ini selalu dipersulit untuk proses pembuatan KTP oleh Pak RT-nya. Jadi Pak RT-nya nggak mau tanda tangan. Lagian ya, permasalahan sebenarnya kan soal si pemilik mobil rental ini yang suka parkir sembarangan ya di depan rumah orang. Terus kenapa yang dibahas malah minuman beralkohol, bahkan sampai soal aurat segala dibahas? Kasus Yaimim di Malang ini bukan sekedar kisah perselisihan dengan Sahara, si rental mobil yang terus-menerus melemparkan tudingan. Bahkan lebih daripada itu, ada jejaring sosial yang rumit, mulai daripada RT, RW, lurah, hingga camatnya, seakan ikut merangkai narasi yang menjepit dirinya. Fenomena ini bukan hanya sekedar konflik pribadi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan di tingkat lokal bisa menjadi pisau bermata dua, antara melindungi warganya atau justru melukai yang lemah. Yaimim, seorang dosen sekaligus tokoh masyarakat, kini berdiri di tengah badai framing, seolah dirinya penjahat yang besar. Padahal bagi sebagian orang yang mengenalnya, beliau hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba bertahan hidup, mengajar, menjadi dosen, dan menafkahi keluarganya. Ironi terbesar muncul ketika aparat sosial yang seharusnya menjadi pagar keadilan justru seakan membiarkan, bahkan mungkin ikut mengamini penggiringan opini yang menjatuhkan martabatnya. Jadi disinilah teman-teman letak luka yang paling dalam. Seorang warga bukan hanya berhadapan dengan individu ya, yang memusuhinya itu, akan tetapi dengan struktur sosial yang mestinya menjadi sandaran keadilan. Ini merupakan kekuatan kolektif dari RT hingga camat, yang bila disalahgunakan dapat menghancurkan harga diri seseorang. Begitu. Bahkan teman-teman menghilangkan mata pencahariannya. Begitu. Yaimim bukan sekedar melawan Sahara, ia melawan sistem yang rapuh. Sistem yang mudah dipengaruhi oleh framing, oleh bisik-bisik dan stigma. Namun teman-teman, sejarah selalu mencatat ketika seseorang manusia dipaksa jatuh oleh kekuasaan yang timpang tindih, justru di sanalah nurani masyarakat diuji. Apakah kita akan diam ketika satu orang dikorbankan demi kepentingan segelintir? Atau kita berani melihat lebih jernih bahwa kebenaran tak selalu ada di balik suara mayoritas yang gaduh? Ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kasus Yaimim ini seharusnya menggugah kita bahwa keadilan di tingkat paling dekat dengan rakyat, di antaranya RT, RW, lurah, camat, itu adalah pondasi demokrasi sesungguhnya. Bila pondasi itu retak oleh ego, oleh framing, dan kepentingan hasutan, maka siapapun bisa bernasib sama. Terusir di tanah sendiri, dihakimi di ruang publik, tanpa kesempatan untuk membela diri. Begitu. Dan pada akhirnya, narasi ini bukan hanya tentang seorang Yaimim. Ini tentang wajah kemanusiaan kita sendiri.
Apakah kita masih mampu menempatkan kebenaran di atas kepentingan dan rasa keadilan di atas framing yang menyesatkan? Tinggalkan, silahkan kalian pilih sendiri itu. Sudah viral di TikTok, beberapa cuplikan video menunjukkan pihak S ini sudah berada di podcastnya Bang Densyu. Ya, dari sini kita bisa melihat, kita tinggal tunggu tayangnya, kita bisa mendengar dan melihat keterangan dari kedua belah pihak. Namun, saya masih tetap kekeh percaya sama Mbak Sahara. Loh, kok gitu, Mas Tony? Ya, Mbak Sahara kalau memang bukan orang baik, ya, nggak mungkin dong ya dua orang ini yang bukan suaminya, Yono dan Agil, membela mati-matian, effortnya sangat-sangat tinggi. Ya, kalau Mbak Sahara ini bukan orang baik. Saking baiknya Pak Yono ini sampai memberikan tanah secara cuma-cuma. Ya, saking baiknya balas budinya Mas Agil ini ya, gak diizinkan tidur di luar biar gak kedinginan. Ya begitu ya, sampai-sampai Pak Yono itu cosplay jadi seorang dukun ya. Ciak, tanah punden. Aduh. Yang satu nyebut nama Allah, yang satu nyebut nama Allah ya. Jadi ya begitulah ya, merasa lucu lah, lihat aja sendiri ya. Jadi bagaimana ya, jadi kebaikan apa nih yang dilakukan oleh Mbak Sahara sehingga kedua orang ini effort sekali ya. Tapi yang jelas nih dari saya ya, ini dari saya loh ya. Ketika dari kubu S ini sudah menerangkan gini, habis itu ada sebagian netizen yang kembali pro lagi kepada Mbak S ini. Kita kembali lagi kepada awal perselisihannya apa. Sudah jelas ya, awal perselisihannya masalah parkir. Ya, Anda sudah parkir di depan gerbangnya orang, itu sudah salah. Depan rumahnya orang, ngalangi akses keluar masuknya orang, itu udah salah banget, salah pol malahan. Sampai orang itu kesusahan. Dia mau masuk, mau keluar kesusahan, sampai ditelepon-telepon gak diangkat-angkat. Sekalinya sudah bangun malah nyuruh dibenerkan sendiri. Itu kan udah kurang ajar. Sudah dimundurkan sendiri mobilnya kegas, keluar marah-marah. Nah, ya kan, itu sudah sangat tidak etis, sudah sangat keliru. Yang selanjutnya ya, memakai fasilitas umum, entah itu tanahnya siapa, yang jelas itu fasum untuk keuntungan pribadi, itu juga sudah salah. Ya kan? So, kembali ke dua poin ini ya. Kalau yang lainnya itu Pak ya guling-guling, playing victim, habis itu perdukunan apalah, itu hanya bumbu-bumbunya saja ya. Bagaikan nasi goreng ya, utamanya ini kan bahan pokok utamanya kan nasi ya. Nasi udah matang digoreng ya sudah gitu ya, fokus di situ ya. Nasinya apa, yaitu tadi keliru parkir ya di depan rumah, itu udah keliru ya. Habis itu menggunakan fasum untuk keuntungan, itu udah keliru. Kalau kayak berambang ya, saus, raja rasa, apalah dan lain-lainnya, telur, itu ya hanya bumbu-bumbu saja ya, hanya untuk menguatkan ini lo saya yang benar ini lo ya. Jadi kok malah bahas nasi goreng ya. Komen-komen bolok ya.